Ya mohon maaf Mas, saya tidak mengarahkan panjenengan, tidak menjadi sampean jelek atau gimana. Seorang wartawan jika mempunyai atau berdiri di dua kaki media lebih dari satu, itu namanya pengkhianat. Mohon maaf. Iya kan? Seharusnya di Undang-Undang Pers, seorang jurnalis atau wartawan harus mempunyai satu badan hukum jurnalis, media satu, etikat satu. Itu yang media yang sebenarnya kan, mohon maaf. Itu jika terdengar oleh dewan-dewan, teman-teman dewan pers, panjenengan pasti ditanya, oh satu perusahaan tiga media, oh nggak apa-apa kalau gitu. Saya kira tiga media tiga perusahaan, nah itu yang bermasalah. Kalau satu perusahaan satu PT tiga media nggak masalah, itu dalam satu naungan kan gitu. Oke, mohon maaf Mas ya, saya bilangnya seperti itu. Jadi jenengan juga mungkin berpengalaman dalam bidang tulis menulis jurnalistik, ya mohon bisa disinergi dengan kabiro kami Mas Wahyu di Bangkalan, khususnya di Desa Lobang Daja, untuk mengangkat program-program. Apalagi panjenengan sebagai tokoh pemuda sini, jika ada desanya, nama desanya dipublikasi oleh teman-teman media yang notabene negatif, sampai terima enggak? Enggak kan? Lah, ayo kita bisa sinergi, jenengan bisa sinergi dengan kabiro kami Mas Wahyu, gitu loh. Jadi memang seharusnya media itu memberi wawasan edukasi ke masyarakat, memandaikan masyarakat jika masyarakat tidak mengerti masalah program. Nah kalau Pak Lurah, Pak Kepala Desa menjelaskan ke masyarakat tetap aja nggak bisa, ya teman sampean sama Pak Wahyu itu yang harus turun ke bawah, ya toh, menengahi ke masyarakat. Jenengan ini kepanjangan tangan dari Pak Kepala Desa, karena jenengan sebagai tokoh pemuda di sini Pak Wahyu, kan gitu loh. Jadi supaya masyarakat itu mindsetnya nggak jelek, kepala pada program itu saya nggak tahu gini-gini loh. Kalau Pak Kepala Desa ini pikirannya sudah mumet Mas, ngurusi desa itu, gitu loh. Apalagi ada yang ganggu, wes bawaannya emosi. Nah sekarang ada panjenengan Mas Wahyu, mohon dibantu, gitu loh. Iya kan? Mungkin ada media yang lain, jangan sampai terjadi pemberitaan yang sepihak, yang seperti kemarin yang katanya bulan 2 itu ya. Nah itu mohon sampai bantu sebagai penengahnya, gitu loh. Jangan, memang secara undang-undang pers, jika ada satu, katakan Pak Lurah ini dipublikasikan oleh media lain, beliau punya hak jawab secara hukum, punya hak jawab secara tertulis, bukan lesan. Bagaimana nanti istilahnya itu menyangga dari pemberitaan teman media lain yang sifatnya negatif, itu saya ada draftnya Mas Wahyu, nanti saya ajari, dan saya punya draftnya untuk hak jawab tentang pemberitaan yang sudah dipublikasikan oleh media lain yang sifatnya negatif. Nah beliau setelah kita mengeluarkan, Pak Lurah mengeluarkan hak jawab, mereka harus punya hak koreksi. Kalau dia nggak menggunakan hak koreksi, laporkan aja itu Pak, gitu loh. Kalau dia nggak ngerti masalah tentang hak koreksi, ya mohon maaf, laporkan aja, gitu loh. Jadi memang wartawan itu sebetulnya, ini saya jujur aja ya, wartawan itu atau seorang jurnalis itu, kalau yang jurnalis media menengah seperti punya kita ini, yang istilahnya itu pas-pasan dalam manajemen perusahaannya, itu tidak bisa menggaji teman-teman, itu kan bukan karena apa, karena kita itu sosial sifatnya. Kecuali kalau kita sudah besar didukung oleh sponsor, banyak sponsor yang masuk di media kita, kan gitu loh. Cuman semua itu ada kelemahannya. Sekarang jangan buka detik.com, mohon maaf contoh salah satu, detik.com saya buka, sponsornya itu macam-macam. Ada yang memang nggak masuk di nalar manusia, orang udah posting di sponsor, kan jelek kan kesannya. Nah itu karena dia hidup dari itu, daripada saya hidup dari seperti iklan-iklan seperti itu yang porno-porno kayak gitu, bisa merusak moral generasi muda. Saya lebih baik nggak ngambil.
Saya kalau mau saya ambil itu. Banyak yang menawarkan obat kuat. Pak, saya mau menampilkan di online sampean. Saya nggak mau. Karena apa? Mindset orang itu begitu buka, lu kok gambarnya obat kuat, memperpanjang gini loh. Itu loh, itu kan kurang bagus. Gitu loh. Jadi sebetulnya banyak tawaran ke saya yang minta tolong untuk memproduksikan suatu produk. Tapi kan saya lihat dulu, produk apa? Gitu loh. Jadi ya itulah, seperti itu media itu. Jadi kita itu sifatnya, kecuali kalau kita seperti Jawa Pos, Pak Dahlan Iskan beda. Kalau Pak Dahlan Iskan memang dia sudah punya perusahaan media kuat, Jawa Pos. Dia bisa menggaji anggotanya. Tapi kalau kita ini ibarat sosial, ya, tapi kita juga butuh makan, gitu loh. Ya caranya gimana? Ya ayo kemitraan yang baik, kan gitu, iya toh. Nah kemitraan yang baik itu bagaimana? Ya kita mengangkat programnya, program-program desa, program dari puskesmas, program dari polsek, program dari koramil, kan gitu, gitu loh. Insya Allah gitu. Ya monggo, mungkin ada tanya, Bapak, monggo. Yeah.